Rabu Abu. Inilah saat berhenti sejenak untuk menyadari siapakah kita ini. Kita manusia fana, hanyalah debu yang akan kembali menjadi debu. Rabu Abu memanggil kita bercermin pada abu, hingga kita jadi tahu bahwa manusia bagai debu di antara sekian galaksi mega biru. Manusia itu kecil dan rapuh terhadap dosa, rapuh terhadap penyakit, rapuh terhadap kematian. Dalam kerapuhan, dengarlah suara panggilan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kebaktian Rabu Abu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Kala manusia menyusuri kembara kehidupan, tak selamanya sejalan dengan yang Tuhan rancangkan. Terkadang mata terpesona melihat jalan lain yang menggiurkan. Kaki pun melangkah mengikuti arah kesenangan. Makin lama, makin menjauh dari jalan Tuhan. Wahai manusia, berhentilah sejenak. Perhatikanlah arah langkahmu. Sudahkah engkau berada di jalan Tuhanmu? Berbaliklah kepada Tuhan.
Mari kita tunduk memohon terang Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami sabdanya. Mari kita berdoa. Dalam hening kami tertunduk di hadapan-Mu ya Bapa. Memohon Engkau bersabda menuntun kami. Kiranya Roh Kudus membantu kami membuka hati. Amin. Sabda Tuhan akan dibacakan dari kitab Yoel, pasal 2, ayat 12 sampai dengan 17. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Goyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah perjalanan pelayanan kebaktian di Bakal Jemaat Windu di Lamongan, saya bersama dengan teman-teman dengan yakin berangkat dan bisa sampai di Windu dalam waktu yang tepat. Saya sudah berulang kali melakukan perjalanan Surabaya Windu, hanya tidak pernah nyetir sendiri. Nah, kali ini membawa teman-teman yang semuanya belum pernah ke Windu. Hanya saya yang tahu jalan dan saya harus nyetir. Ketika kami berangkat, ada berita dari teman-teman di Windu agar jangan melewati gerbang tol Manyar. Ada 2 jalan untuk menuju Windu, keluar gerbang tol Manyar atau keluar gerbang tol Bunder. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena saya mengingat hal itu dan saya sebenarnya agak grogi, karena saya tidak begitu nyetir sendiri, itu tidak terlalu yakin apakah saya memilih jalan yang betul. Begitu ada belokan ke kiri, ada tanda, ada gerbang tol, saya bilang pada teman-teman dalam mobil, kita mau belok, sudah mau ke arah Gresik dan menuju Lamongan. Saya belok saja. Ternyata itu bukan gerbang tol Bunder yang harusnya saya lewati.
Begitu masuk dan melewati, saya baru sadar itu gerbang tol Romo Kalisari. Apa yang terjadi? Saya mulai grogi. Saya tidak tahu harus kemana. Ikut saja jalan. Begitu mengikuti jalan, masuklah ke kota Gresik. Membuat saya semakin bingung. Saya hanya tahu biasanya saya tidak lewat jalan ini. Kenapa sekarang lewat jalan ini? Sementara teman-teman di dalam mobil cuma bertanya, lalu bagaimana ini? Kemudian saya teringat, bukankah ada Google Maps? Dan kemudian dibantu oleh teman yang duduk di sebelah saya membuka Google Maps. Mengikuti petunjuk arah Google Maps dan kami segera putar sesuai arah itu dan kemudian menuju Lamongan. Dan sampailah kami di tempat kebaktian bakal jemaat Windu, walaupun datangnya mepet, karena memang harus putar-putar dulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita ini mengingatkan saya bahwa sesungguhnya perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita juga seperti itu. Ketika kita bingung, ada banyak jalan yang harus kita lewati, kita harus memilih, bisa saja kita salah jalan. Walaupun kita sudah hafal jalan itu, bisa saja kita tidak konsentrasi dan kemudian kita salah memilih jalan. Pernahkah saudara-saudara mengalami seperti itu? Kalau sudah salah pilih jalan, lalu bagaimana? Dalam diskusi dengan teman-teman yang bersama saya, bisa saja saya mengambil keputusan. Ya udah, kita sudah sampai di kota Gresik, kita belum sarapan, kita berhenti dulu makan nasi kerawu Gresik. Atau ya sudah, kita tidak usah meneruskan perjalanan ke Windu. Kita bisa telepon, bilang saja Pak Ngatino mimpin kebaktian di Windu. Tetapi syukur kami tidak mengambil jalan itu. Kami segera berpikir bahwa ketika kami salah jalan, maka kami harus segera berbalik arah. Ketika harusnya jalan menuju tempat yang betul itu ke arah sana, tetapi kita mengambil jalan yang ke arah berbeda, kita segera menyadari maka solusi yang tepat adalah segera berbalik arah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang diberitakan oleh Nabi Yoel dalam kitab Yoel yang kita baca. Ayat 12 dan 13 mau mengatakan kepada kita sebuah seruan kepada umat Tuhan yang pada waktu itu salah jalan. Berbaliklah kepadaku. Sebuah seruan yang pada waktu itu diserukan oleh Nabi Yoel dengan seruan yang lantang. Kenapa? Karena umat Tuhan telah berada dalam kehidupan di jalan dosa. Dan Tuhan akan menghukum mereka dengan tulah belalang, bencana, kelaparan. Umat Tuhan ketakutan. Mereka takut dihukum Tuhan. Karena bencana dan tulah itu sudah diberitakan. Karena itu Nabi Yoel mengatakan, bertobatlah sekarang. Kalau engkau merasa hidupmu penuh dosa, maka segeralah berbalik arah. Berbalik arah dari menuruti dosa, menuruti keinginan sendiri, menuruti kehendak sendiri, menuju menuruti kehendak Tuhan. Jadi seruan pertobatan ini bukan sekedar sebuah pengakuan salah. Bukan sekedar mengaku, ya Tuhan saya salah. Atau bukan sekedar sebuah penyesalan, ya Tuhan saya menyesal. Dari kata yang diterjemahkan bertobatlah, yang bisa diartikan juga berbalik arah, dari kata Ibrani syub. Syub itu berarti bertobat, berbalik. Atau kata Yunani metanoia. Metanoia adalah berbalik, bertobat yang sebenarnya
Pada waktu itu dipakai untuk konteks orang-orang yang berada dalam sebuah peperangan. Saudara bayangkan kalau saudara menjadi seorang prajurit, menjadi tentara, dan kemudian berada di medan perang, dan tiba-tiba ada musuh yang menyerang dengan kekuatan yang hebat. Pasukan kita kekuatannya lebih kecil. Maka ketika komandan pasukan mengatakan, berbalik, kita mundur, segera kembali. Maka seluruh pasukannya akan mengikuti. Kenapa diperintahkan berbalik? Kalau tidak berbalik, akan mati konyol oleh pasukan musuh. Itu metanoia. Sebuah keputusan yang dengan penuh kesadaran dilakukan karena saya sadar kalau saya meneruskan perjalanan, saya akan mati. Karena itu saya mesti berbalik supaya tidak mati konyol. Ini adalah sebuah kesadaran, bukan sekedar sebuah ritual, bukan sekedar sebuah upacara, bukan sekedar karena takut mendapat hukuman atau takut mati, tetapi sebuah sikap hati. Karena itu Yoel mengatakan, koyakkanlah hatimu. Bertobat selalu terkait dengan sikap hati. Cara mengoyakkan hati, kata lainnya itu membedah hati. Pertobatan adalah sebuah keputusan bagaimana saya membedah hati saya. Dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diterjemahkan lain, mencapik-capik, merobek-robek hati saya. Kenapa hati saya perlu saya bedah, perlu saya koyakkan, perlu saya capik-capik dan robek? Untuk melihat apakah ada yang salah di hati saya. Untuk melihat apakah ada hal-hal yang tidak berguna yang tersimpan di hati saya. Cara kata mengoyakkan hati ini mengingatkan saya ketika saya membongkar gudang. Kalau saudara-saudara di rumah ada gudang, kita biasanya memasukkan saja barang-barang yang tidak pakai di sana. Nah, kalau gudang ini tidak secara rutin dibedah, dibongkar, lama-lama isinya penuh. Dan kalau isinya penuh, lama-lama menjadi tempat hidup rayap. Dan rayap itu bukan hanya menghancurkan barang-barang yang kita simpan, tetapi bisa menghancurkan seisi rumah kita. Karena itu secara periodik, secara rutin perlu dilakukan evaluasi atas gudang itu. Perlu dibedah, perlu dibongkar, yang tidak berguna dibuang, yang tidak berguna harus disingkirkan. Ada orang-orang yang tidak suka memeriksa gudangnya, istilah kerennya orang ini suka nyusuh. Bahasa Jawa mengatakan begitu. Berbahaya, saudara. Kalau di hati kita penuh dengan susuh, kalau di hati kita penuh dengan barang yang tidak berguna, maka lama-lama kita akan seperti gudang habis dimakan rayap-rayap dosa. Mengoyakkan hati adalah sebuah sikap di mana dengan penuh kesadaran saya memeriksa diri saya membuang hal-hal yang tidak berguna, dan disitulah saya menyadari sepenuhnya saya perlu bertobat, menghentikan, membenahi diri. Apakah hal-hal yang tidak berguna itu mau terus disimpan? Kalau dalam ilustrasi perjalanan, berbenah itu berarti saya mengevaluasi apakah jalan yang saya tempuh itu jalan yang betul. Sama seperti ketika tadi saya memasuki gerbang tol Romo Kalisari. Begitu melihat pemandangan yang berbeda, saya segera berbenah. Ini salah. Harus segera mengambil sikap, harus berani mengambil keputusan, berputar arah. Berbenah selalu diikuti berubah.
Kalau berbenah tidak diikuti berubah, itu bukan pertobatan. Ada banyak orang berusaha membenahi dirinya, mengevaluasi dirinya. Oh, saya selalu keras. Oh, saya terlalu sering marah. Selesai sampai di situ. Ada hal-hal yang harus saya benahi, selesai sampai di situ. Tetapi apakah ada perubahan? Apakah ada sesuatu yang berbeda? Saya betul-betul berbalik arah, berputar arah. Kalau tidak, saudara, kita tidak akan bisa berbuah. Pertobatan sejati adalah sebuah sikap di mana saya berani mengambil keputusan, berbalik kepada Tuhan. Untuk kemudian saya berubah, diubahkan oleh Tuhan. Hingga saya menghasilkan karya kehidupan yang berbuah. Saya menghidupi pertobatan itu dengan menunjukkan bukti-bukti pertobatan. Jadi sekali lagi, segala ritual pertobatan, pengakuan dosa, baik yang kita lakukan secara pribadi, maupun dalam kebaktian hari Minggu, ataupun dalam kebaktian Rabu Abu kali ini, tidak cukup dengan pengakuan. Tidak cukup dengan mengatakan Tuhan saya menyesal. Tapi pertobatan itu harus dihidupi dengan perubahan yang nyata, sehingga orang lain di sekitar kita merasakan hidup yang berbeda dari kita. Hidup yang berbuah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di masa Prapaskah, saat kita menjalani kehidupan, memandang dan mengikuti jalan karya kasih Kristus, menuju Via Dolorosa, jalan sengsara. Sesungguhnya kita diajak menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Manusia yang bisa saja jatuh dalam salah. Sekalipun kita merasa sudah tahu jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan ini, tapi masih saja salah. Masih saja kita tidak sempurna. Karena kita ini hanyalah abu dan debu. Kita ini adalah manusia yang fana, manusia yang lemah, ringkih, yang mudah sekali dikuasai oleh keinginan kedagingan kita. Maka ketika kita mengawali perjalanan kita dalam perjalanan di masa Prapaskah, mari kita memandang dan mengikuti Kristus yang berkarya dalam kasih-Nya hingga mengorbankan diri dengan mati di atas salib. Dengan sepenuh hati kita mengikuti Kristus. Kita mengikuti teladan Kristus, dan itu berarti dengan sepenuh hati kita mengikuti firman-Nya. Nah, inilah yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah tanggung jawab menghidupi pertobatan. Kalau di hari Rabu Abu ini kita berada dalam ibadah pertobatan yang mengawali perjalanan kita mengikuti Kristus, menghayati perjalanan sampai di puncak salib. Selama 40 hari ini kita belajar untuk berpuasa. Kita mengarahkan jalan kita ke jalan Tuhan. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita berlatih menyangkal diri kita. Kalau keinginan-keinginan kita mengajak kita menjauh dari Tuhan, maka dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk kembali mendekatkan diri kita pada Tuhan. Agar kita tidak salah arah, tidak salah langkah. Berlatih tunduk dan taat pada Tuhan. Saudara, puasa di masa Prapaskah itu bukan hanya sekedar urusan soal saya mesti makan bagaimana sehari 2 kali atau 1 kali atau saya tidak makan. Bukan sekedar itu. Tetapi puasa di masa Prapaskah adalah saat kita membenahi diri. Kita berlatih menyangkal diri, mengatakan no, tidak.
pada keinginan-keinginan yang akan membawa kita semakin jauh dari jalan Tuhan. Kita memenuhi panggilan Tuhan, bertobatlah, berbaliklah kepadaku. Kita belajar tunduk dan taat pada Tuhan. Dalam kefanaan kita sebagai abu yang sepenuh hati mengikut Kristus dan firman-Nya. Saudara, kita abu yang lemah ini sungguh menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Kalau tadi ketika dalam perjalanan saya menyadari saya salah arah, saudara, saya bisa menjadi kembali ke jalan yang benar dan saya bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat ketika ada alat bantu. Apa alat bantunya? Ketika saya membuka Google Maps, aplikasi penunjuk jalan. Nah, dalam hidup ini, dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, saudara, sekalipun teknologi belum secanggih sekarang, tapi sejak awal sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan aplikasi penunjuk jalan buat kita. Aplikasi yang menolong kita untuk mengedit diri, untuk memperbarui diri secara progresif, bertumbuh, makin benar ke arah jalan Tuhan. Itulah aplikasi yang disebut Alkitab, firman Tuhan yang Tuhan nyatakan di sana. Dalam pertobatan di masa Prapaskah ini, kita yang adalah abu dan debu yang lemah, seringkali kita kalah oleh keinginan kita sendiri. Tetapi ketika kita merasakan saya butuh Tuhan, saya haus firman Tuhan, kita mau diarahkan oleh firman Tuhan. Seperti Mazmur 119 ayat 105 yang mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka saudara, kita akan menjadi murid-murid Kristus yang bisa terus mengikuti Kristus. Murid-murid Kristus yang dimampukan, diperlengkapi, difasilitasi untuk tahu kemana kita harus melangkah. Syaratnya kita melakukan 3M. Secara rutin, berkesinambungan, setia, membangun kebiasaan 3M. Membaca dan memahami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan itu butuh ketaatan. Saudara, kalau di masa pandemi ini kan kita tidak asing ya dengan istilah 3M, sekarang jadi 5M bahkan gitu ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kalau 3M. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan terus berada dalam penyebaran virus corona yang makin mengganas. Karena itu kita harus taat. Nah, dalam kehidupan kita, saudara-saudara, perjalanan kita mengikut Kristus, itu akan menjadi perjalanan yang betul, kita benar-benar sampai di tempat yang Tuhan inginkan kita ada di situ. Kalau kita juga menjaga 3M. Ini butuh ketaatan. Bukan sekedar ritual, bukan sekedar kebiasaan. Saya tidak tahu sejauh apa saudara membiasakan diri membaca Alkitab. Apakah dalam waktu 24 jam yang saudara miliki, saudara menyediakan waktu yang terbaik, waktu yang cukup untuk mendengar arahan dari Tuhan. Saya membayangkan kalau kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, saudara, kita itu seperti mau menempuh perjalanan, kita siapkan Google Maps-nya, agar kita tidak salah jalan. Kalaupun kemudian kita bingung di jalan, kita juga memiliki hikmat, sehingga kita tahu bagaimana mengambil sikap dan segala berputar arah. Karena itu di minggu Prapaskah ini, kita diajak untuk merancang proyek ketaatan. Taat melakukan firman Tuhan, juga taat untuk membaca firman Tuhan. Panitia Paskah akan memfasilitasi melalui media sosial, saudara boleh sharing bagaimana saudara berjuang dalam ketaatan. Tetapi yang jelas bahwa
Di minggu-minggu Prapaskah ini kita menghidupi pertobatan kita. Bukan hanya dengan simbol abu dalam bentuk salib di dahi. Bukan hanya dalam bentuk simbol tangan di dada. Tetapi dalam sebuah kehidupan yang nyata. Apa yang saya lakukan setiap hari untuk menunjukkan saya mau berbalik kepada Tuhan. Mau diarahkan oleh firman Tuhan. Saya kenal seorang tokoh terkenal, Bapak Gereja Agustinus. Dia seorang yang masa mudanya diwarnai oleh banyak dosa. Dia bergaya hidup mengikuti keinginan kedagingan. Sampai ibunya terus menangis dalam doa. Tetapi pada satu kali ketika dia duduk di taman di rumahnya, dia mendengar seorang anak kecil yang bermain di taman, seperti suara anak kecil yang bermain di taman, yang mengatakan, ambillah dan bacalah. Agustinus mencari mana suara itu. Tidak ada. Tapi seperti suara anak kecil terus bergema, ambillah dan bacalah. Lalu tiba-tiba suara hatinya mengatakan itu berarti saya harus mengambil dan membaca Alkitab. Dan kemudian saudara dia membuka Alkitab. Dia membaca sebuah ayat dalam Alkitab. Roma 13 ayat 13 sampai 14. Yang berbunyi demikian. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ayat itu begitu menghantam Agustinus. Karena itulah dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Dia betul-betul diarahkan oleh firman Tuhan. Hingga kemudian dia mengambil keputusan untuk bertobat. Dia mau tunduk pada firman Tuhan. Sebelumnya dia sangat mengabaikan Alkitab. Tetapi kini betul-betul dia diajak berputar balik. Mengarahkan hidupnya pada Tuhan. Dan singkat cerita. Pada akhirnya Agustinus menjadi pelayan Tuhan. Menjadi bapak gereja. Yang pemikiran-pemikiran teologisnya sangat mewarnai perkembangan gereja barat. Dia taat pada apa yang diarahkan oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, di Rabu Abu ini, mari kita menyadari. Kita manusia hanyalah abu. Tanpa Tuhan, tanpa petunjuk arah firman Tuhan, kita akan dikuasai oleh dosa. Kita akan bolak-balik jatuh dalam dosa dan salah. Mengaku dosa hari ini, besok umat lagi. Itu yang disebut tobat-tomat. Gitu ya. Kita akan menjadi orang-orang yang bolak-balik mengaku dosa. Orang Jawa bilang kapoknya kapok lombok. Sama seperti orang kepedesan makan lombok. Pedes tapi ya diulang lagi. Itulah karena kita lemah. Karena kita hanya abu. Tetapi di Rabu Abu ini kita menyadari kita perlu membuat sebuah komitmen bagaimana kita tunduk pada Tuhan. Kita mengisi pertobatan kita dengan membedah hati kita. Dengan betul-betul kita berbalik kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hati. Kita berbenah. Kita berubah dan berbuah. Kalau nanti para pelayan liturgi di tempat ini akan membuat simbol salib di dahi. Dari abu. Abu itu bukan untuk mengotori dahi. Tapi abu itu menjadi simbol yang mengingatkan. Inilah aku. Abu yang berbentuk salib. Saya yang lemah. Saya yang hanya abu. Tetapi dikuatkan. Dibaharui. Dihidupi oleh salib Kristus. Karena itu aku mau bersungguh-sungguh. Bertobat, berbalik
kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, supaya saudara-saudara ingat pesan firman Tuhan hari ini, saya mau membacakan sebuah pantun. Belanja tomat di pasar sebelah, tak lupa ikan dan buah-buahan. Ayo bertobat dan balik pada Allah, taat pada arah jalan Tuhan. Selamat Rabu Abu, selamat menghidupi pertobatan di masa Prapaskah. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa, ya tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Dalam kerapuhannya, manusia menyimpang dari jalan Tuhan. Saudaraku, jangan biarkan dosa menuntun langkahmu. Segera berbaliklah kepada Tuhan. Sekarang dengan penuh kerendahan hati, marilah mengakui dan menyesali dosa-dosa di hadapan Tuhan. Saat Rabu Abu, satu demi satu kau singkapkan semua dosaku. Satu demi satu kau bedah hatiku. Terasa pedih, perih, dan pilu. Namun aku harus mengaku di hadapan Bapakku. Dalam suasana hening, mari masing-masing mengaku dosa secara pribadi dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, kami mengaku. Kami seringkali merasa mampu menentukan jalan sendiri. Kami tak peduli dengan jalan yang Kau tunjukkan. Kami lebih suka mengikuti jalan curang demi hati senang. Walau kami tahu jalan di depan menuju jurang. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Tuhan, kami mengaku ibadah kami di masa pandemi ini terkadang semu.
kami seolah beribadah, padahal terkadang kami sekedar menonton sebuah pertunjukan. Kami merasa menyembah Engkau dalam ibadah, namun terkadang sikap tubuh dan pakaian yang kami kenakan tidak mencerminkan rasa hormat kami kepadamu. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Tuhan, kami mengaku kami telah berkomitmen merawat kehidupan, bahkan telah mewartakannya, secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami abai memakai masker dan menjaga jarak, sehingga justru dapat mengancam kehidupan sesama kami. Kami juga percaya akan pemeliharaan Tuhan, namun terkadang kami gentar berbagi karena takut kehabisan. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Allah Bapa yang rahimi, kami terkadang menutup hati, mata, dan telinga, lari dari panggilan Sang Cinta, agar kami berbalik arah, berlutut dan berserah, mengakui dosa dan berusaha untuk berubah. Sebab kami tahu jalannya tidak mudah. Tuhan, mampukan kami untuk terus berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Di dalam Kristus, penebus kami. Amin. Tobat bukan sekedar kata-kata, tapi mesti mewujud dalam tindakan nyata. Saudara, marilah kita nyatakan tekad pertobatan dengan membuat tanda. Ingatlah, kita adalah manusia rapuh yang berasal dari debu, dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi saudara-saudari di rumah yang tidak memiliki abu, ekspresikanlah pertobatan dengan menaruh tangan di dada, sambil menghayati setiap kalimat dalam lagu Hanya Debulah.
aku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun serta penuh ampun. Kala yang aku menghadap menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tanah yang aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Bagi setiap orang yang telah bertobat di hadapan Tuhan, marilah berdiri, terimalah anugerah pengampunan dari Tuhan. Mazmur 145 ayat 8 dan 9 menyatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini jalan dosa di masa lalu berganti dengan hidup baru. Tuhan, kami rindu terus mengikuti jejak-Mu, berjalan lurus di jalan-Mu. Mampukanlah kami untuk terus memperbarui diri dalam pertobatan sejati. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari
Sidang jemaat kekasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal merengkuh saudara-saudari dengan kehangatan cinta kasih-Nya. Hosiana. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Hari ini, kita memulai perjalanan kita di masa Raya Paskah. Kita mengaku dosa kita dan taat berkomitmen kepada Tuhan. Untuk menolong ketaatan komitmen kita, Panitia Paskah dan Pentakosta 2021 telah menyiapkan proyek ketaatan yang dapat menjadi panduan bagi kita untuk melakukan puasa, pantangan, atau penyangkalan diri. Dalam proyek ketaatan ini, kita akan belajar taat dalam komitmen kita untuk berbalik kepadanya, merenungkan pengorbanan dan penderitaannya, serta merasakan kasih-Nya yang hadir bagi kita semua. Melalui doa, nyanyian, firman, dan aksi nyata di tengah kehidupan kita. Proyek ketaatan dapat diakses melalui media komunikasi dan media sosial GKI Residen Sudirman. Mari kita semua berpartisipasi dalam proyek ketaatan ini. Selamat memasuki masa Prapaskah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.